Halo semua, welcome back di Musang DPI. Nah, ini di channelnya yang Etivlog ya, yang tentang otomotif. Nah, hari ini gue di Sentul. Di video sebelumnya itu kan gue post tentang teman-teman gue naik motor ya. Ya gue sih nggak bisa, soalnya tangan gue udah begini karena kecelakaan. Nah, cuma nih hari ini kan gue bawa mobil. Terus emang tadinya niatnya kalau ada mobil turun, di bawah 5 mobil lah turun, gue mau coba ikut turun pakai mobil. Nah, kebenaran tadi gue denger udah ada 2 mobil siap di bawah. Nah, ini kayaknya gue bakal ikut. Ntar kita lihat aja. Oke, jangan lupa subscribe, terus like video ini biar gue semangat bikin konten-konten kayak gini. Nah, ini beneran ada mobil turun. Jadi ini gue habis setup kamera nih. Ntar abis ini sih 5 menit lagi motor turun. Ntar gue ikut turun mobil. Berarti sekitar jam 11 gue turun. Oke, see you on the track guys. Oke, jadi ini udah jam 11, saatnya untuk keluar. Ini sekarang kita lagi jalan ke track ya. Nah, mobil yang gue gunakan ini adalah all new Corolla 1800 cc, automatic transmission, standar. Gue cuma ganti knalpotnya doang karena gue demen sama suaranya. Ini knalpotnya by ORD Exhaust dari header sampai mufflernya. Jadi all new Corolla ini sendiri adalah satu versi sebelum Corolla Altis yang sekarang beredar di jalanan. Ini keluaran tahun 2000. Jadi ini mobil udah lumayan tua ya, sebenarnya umurnya udah 20 tahun. Dan gue belum melakukan pembaruan di bagian mesinnya, cuma bagian knalpot itu aja yang gue ganti. Nah, terus untuk suspensi bener-bener standar. Gue cuma potong per, depan 2 jari, belakang 3 jari. Terus sama shock breaker karena yang lama mati itu gue ganti baru. OM juga, jadi yang masih standar juga shocknya. Nah, dengan modal itu gue mau coba gimana sih rasa mobil standar modal ganti knalpot diturunin ke track Sentul. Nah, karena ini masih sesi pagi, jadi gue juga nggak kencang-kencang banget. Gue akan mencoba kencang di sesi siang. Nah, ini gue akan cari untuk racing line-nya dulu. Lagian ini di GoPro-nya kayak GPS-nya agak terlambat ya. Untuk videonya sendiri kayaknya bagian track di depan gak kelihatan, yang kelihatan cuma dari kaca samping tuh kalau dilihat-lihat. Oke, ini bentar lagi akan gue skip ke sesi siang yang kameranya ini udah gue pindahin ke depan. Udah jam 1:30, udah giliran mobil keluar lagi. Ini gue lagi jalan masuk ke sirkuit lagi untuk yang sesi siang. Kayak yang sebelumnya gue info, ini tangan kiri gue kan brachial plexus. Kalau lo nggak tahu bisa cari di playlist gue yang judulnya brachial plexus injury. Seenggaknya itu bisa nambah pengetahuan. Jadi ini gue nyetir pakai tangan kanan doang, dan giginya gue akan stay di D drive. Jadi otomatis gue tinggal atur gas sama rem. Oke, ini kita udah lewatin R1, ini ke R2. Kita panasin ban dulu ya. Jadi nggak kenceng banget. Nah, setelah keluar dari R2, ini gue sadar ada sesuatu yang aneh. Dan ternyata gue belum pakai seat belt guys. Jadi ini gue sambil lihat-lihat spion, gue cari tempat yang kira-kira seandainya mobil muncul akan pelan untuk masang seat belt dulu. Karena gue kesulitan karena tangan kiri gue di kantong ngalangin tempat pasang seat belt. Nah, ini di R4. Oke, gue rasa di sini aman. Biasanya mobil lain di sini, gue akan ke pinggir dulu untuk pasang seat belt. Buat seat beltnya sendiri ini sebenarnya cuma seat belt 1 titik ya, nggak yang 5 titik yang ribet. Jadi sebenarnya tinggal tarik. Cuma ini karena kendala kehalangan tangan, gue mesti berhenti dulu. Oke, udah kepasang. Ini saatnya gue jalan lagi. Setelah R4, ini adalah lurusan sebenarnya, hampir straight. Dia ada belok ke kiri sedikit. Jadi dari yang gue pelajarin pagi itu kita mesti masuk sedikit aja ke dalam. Jadi ini sebenarnya hampir lurus, nggak perlu ambil belok-belok gitu. Nah, setelah itu ini R5 dan R6 itu S kecil, jadi ke kanan terus langsung belok kiri. Ini lumayan susah karena gue nggak bisa pakai handbrake ya. Kalau pakai handbrake mungkin lebih gampang karena belakangnya akan sedikit ngebuang, jadi lebih gampang beloknya. Oke, kita lurus lagi menuju ke R7.
R7 ini kita cuma cukup rem dikit, bisa tambah gas, tapi yang penting stabil di sini menyambut tikungan R8. Nah di sini pas pagi gue sempet ada coba gas lebih, cuma nyusruk ke rumput-rumput, untung nggak terbalik guys. Nah oke, ini sekarang kita menuju ke R9, tikungan terakhir nih sebelum straight. Ini sebenarnya dari sini habis rem kita bisa langsung gaspol menuju straight, bisa dilihat ya. Nah sekarang ini kita udah nyampe straight, ini kita tinggal lurus saja sampai ujung. Nah ini gue sambil lihat-lihat spion apakah ada mobil di belakang, karena kalau ada mobil di belakang pasti gue kasih duluan daripada ngalangin dia, karena gue tahu dia pasti lebih cepat dari gue. Oke, nah ini gue sendiri nggak bisa lihat speedo karena speedo gue error. Nah di R1 gue rem dikit, terus tambah gas dikit. Nah ini di R2 sebenarnya setelah keluar R1, karena ini mobil matic dan horsepower-nya kecil, kita bisa gaspol. Nanti keluarnya akan di tengah. Kalau mobilnya laju lebih kencang lagi mungkin bisa sampai keluar di luar. Oke, nah sekarang kita menuju ke R3. Ini tikungannya agak tricky-nya kenapa? Ini masuk R3, belok terus langsung masuk R4. Itu belokannya lebih dalam ternyata daripada R3. Nah di sini kita injak gas lagi. Oh iya, buat yang turun ke Sentul pakai mobil, gua saranin mobil lu pasang roll bar dulu sih, karena ini pas gua belok di belok 80 aja badan gua lumayan kebanting. Oke, nah ini gua mencoba untuk lebih kencang. Kita sekarang mau masukin es kecil, tapi gua udah mulai dapet, jadi ambilnya agak telat beloknya. Jadi keluar di sini bisa lebih kencang, di R6 bisa lebih kencang. Nah lanjut kita injak langsung gaspol, pokoknya setiap udah mau keluar tikungan kita gaspol sampailah di R7. Kita lihat ada tanda 100 meternya ya, kita mulai injak rem. Nah di sini gue mencoba untuk tambahin lagi gasnya dikit-dikit, pelan-pelan. Masuk ke R8 tuh kita gaspol terus sampai ujung untuk kita belok 80 km per jam. Nah kita sambil liatin sign berapa meter lagi sampai di ujung, udah 100 meter lagi. Nah itu kita injek rem, terus kita langsung mulai gas lagi pelan-pelan bertahap, karena gua takut sliding di sini. Maklum suspensi standar. Oke, ini kita gaspol di straight. Sambil kita lihat spion apa di belakang udah ada mobil lain atau belum, karena jujur aja gue nggak mau ngalangin orang yang emang latihan buat balap ya. Oke, di lap ini gue mau coba lebih kencang sedikit daripada lap sebelumnya. Nah ini lagi di straight, kita coba rem lebih jauh daripada titik sebelumnya. Oke, kita mulai belok ke R1, masuk di dalam, agak sedikit nge-slide ke tengah, nggak apa-apa. Kita injak gas lagi untuk masuk R2, gaspol. Oke, keluarnya masih di sisi tengah, aman. Kita menuju ke R3. Nah di sini gue mencoba untuk lebih pelan supaya dapat kecepatan stabil nanti di R4. Kita rem. Oke, kita gas sedikit, gas tengah, lalu turunin gasnya, langsung gas lagi sebelum sampai sisi luar, nge-slide dikit ban kena gravel, nggak apa-apa. Kita maju lagi, kita gaspol lagi buat menuju ke R5 dan R6 ataupun S kecil. Nah di sini belok kiri sedikit, hampir lurus, nggak masalah. Nah di sini kita mau masuk R5, kita rem agak telat sedikit, jadi masuk ke dalam, terus langsung banting setir ke kiri. Ini kita langsung gaspol lagi supaya keluarnya lebih cepat. Oke, kita menuju ke R7. Nah ini kita pelan-pelan pindah ke sisi kiri ya, karena R7 itu belokan ke kanan. Udah lihat pelang 100 meter ya, kita mulai injek rem, tambah gas sedikit, masuk ke sisi dalam, mantap. Kita bikin stabil. R8 kita tambahin gasnya, gaspol terus sampai ujung. Kita dapat. Nah itu terus kita pindah sedikit ke kiri karena R9 itu belokan ke kanan sebelum straight. Nah kita mulai rem sedikit. Nah
sini kita gas lagi dari sisi dalam, keluar ke dalam lagi menuju street. Oke, semua aman, menuju street dengan posisi yang bagus. Nah, sini gue mulai lihat-lihat spion tengah, spion samping, karena gue ngerasa kayaknya bakal ada mobil yang lewat, tapi ternyata belum ada. Oke, kita lanjut terus, hajar terus, gaspol. Nah, sampai ujung. Bentar lagi kita rem sedikit, masuk ke sisi dalam. Oke, nah, keluar di sisi tengah, nggak apa-apa, kita bagiin sisi luar, masuk R2, masuk ke sisi dalam lagi, terus keluarnya di sisi tengah. Bagus, speednya berarti cukup tepat ya, walaupun nggak terlalu kencang. Oke, kita lurus terus mau menyambut R3. Di sini gue ngerasa benar-benar kayak ada yang ngikutin, cuma gue lihat spion belum ada. Oke, nggak apa-apa, R3 kita belok kanan ya, keluarnya di bagian luar, masuk langsung ke R4, turun gas sedikit, lalu langsung gaspol, keluar di sisi luar, injek gravel sedikit, nggak apa-apa. Oke, kita langsung gaspol lagi menuju ke R5. Sini kita belok kiri sedikit. Nah, di sini gue lihat spion, bener aja ternyata ada mobil di belakang, cuma masih agak jauh, beda mungkin satu tikungan. Masuk S kecil, masuk ke dalam, terus kita langsung banting ke kiri, keluar dari R6 dengan speed yang lumayan bagus. Nah, di sini gue mulai lihat-lihat spion lagi, kayaknya si mobilnya ternyata tambah dekat. Gue lihat itu mobil kuning, Jazz kuning. Oke, ini kita masuk R7, belokan ke kanan, kita masuk. Oh, keluarnya sedikit ke tengah, gue agak panik karena ada mobil di belakang. Oke, masuk R8, kita minggir dulu sedikit ke kiri, kita pelanin mobilnya, kita biarin Jazz kuningnya lewat dulu, kayak dia latihan dan gua nggak mau gangguin orang latihan. Oke, udah lewat, kita gaspol lagi. Nah, di sini gua sedikit terpacu karena ada mobil depan gua, jadi gua nambah gas lebih banyak. Oke, ini R9 menuju street. Oke, masuk street. Nah, itu mobilnya kenceng banget di street. Pas di street itu gua hampir nggak kelihatan karena bedanya jauh banget. Oke, kita jalan kayak biasa aja. Nah, di sini gua berusaha mengatur emosi gua supaya nggak kepancing untuk lebih kenceng karena mau ngejar si mobil Jazz kuning itu. Oke, di sini gua udah rem lebih dulu karena gua takut keluar. Kita masuk di bagian dalam, tapi sepertinya terlalu cepat. Oke, masuk R2, kita gaspol lagi. Nah, di sini gue ngeliat lagi Jazz kuningnya, ternyata nggak sejauh yang gue kira ditinggalinnya. Oke, kita gaspol menuju ke R3. Kayaknya menantang kalau kita coba kejar. Oke, kita gaspol tetap. Bentar lagi R3, kita injek rem, gas sedikit, keluarnya bagus di sisi luar, langsung masuk ke dalam. Oke, udah mau keluar, kita gaspol lagi, kena gravel, lebih keluar dari pos lap sebelumnya. Sekarang kita menuju ke R5. Oke, di sini kita belok kiri sedikit. Ini hampir straight ya sebenarnya, jadi cuma perlu mainin setir sedikit. Oke, kita masuk ke kecil. Cuma sayang banget ini gue masuknya kecepatan karena gue nafsu. Oke, jadi gue di S kecil itu sangat-sangat pelan, tapi gue masih bisa lihat si Jazz kuningnya. Oke, nggak apa-apa, kita gaspol lagi. Oke, menuju ke R7, belokan kanan. Sini kita rem dikit, kita belok lebih telat. Oke, masuknya di dalam, menuju R8, kita gaspol. Oke, keluarnya bagus. Perlahan-lahan kita ke kiri, mobilnya udah mulai nggak kelihatan Jazz kuningnya. Ini masuk ke R9, gasnya kita bikin stabil ya, keluarnya tepat. Wah, sayang banget kamera GoPro nya overheat ya, jadi nggak ada lanjutannya. Oke, jadi itu kelanjutannya sebenarnya masih ada 4-5 lap lagi lah gua running di track. Cuma Jazz kuningnya emang gak kejar, beda lah mobil modifikasi sama mobil standar. Jadi gitu pengalaman kali ini untuk nyentul pakai mobil pakai satu tangan.
giginya transmisinya cuma di D doang, jadi gue cuma bisa atur gas sama remnya, nggak bisa pakai rem tangan juga. Oke, gimana pendapat kalian? Boleh komen di bawah. Terus kalau ada pengalaman-pengalaman menarik kalian di Sentul juga boleh komen di bawah, aku mau baca. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, terus tolong bantu share kalau misalnya berkenan, supaya gue semangat bikin konten-konten kayak gini. Oke, thank you, sukses terus.